itu raja dari Romawi. Persia dan Romawi adalah dua negara superpower yang disebutkan di dalam surat Rum, Romawi. Tapi nggak ada surat Persia. Itu menunjukkan bangsa Romawi adalah bangsa yang unggul, lebih unggul daripada bangsa Persia. Bangsa Romawi untuk saat ini dan dahulu menganut agama Ahlul Kitab sehingga dekat dengan Islam. Maka di dalam surat Ar-Rum, surat Romawi disebutkan Alif Lam Mim ghulibatir Rum wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Alif Lam Mim, sesungguhnya orang Romawi kalah. Orang Romawi kalah perang dengan Persia, tetapi dia akan atau mereka akan menang dengan Persia setelah beberapa tahun lamanya. Karena itu ada hubungannya dengan Suraqah dan Jubah Kisra. Ya. Suraqah dan Jubah Kisra ini konteksnya adalah saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sedang hijrah dari Mekah ke Madinah, kaum Quraisy yang memburu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dia hidup atau mati pokoknya ditangkap. Ya. Kaum Quraisy mengadakan sayembara berhadiah dengan total hadiah 100 onta. Satu onta seharga satu mobil, ya. Berarti sekitar 1 miliaran itu, ya. 100 onta bagi siapa saja yang bisa menangkap hidup-hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suraqah bin Malik waktu itu masih jahiliyah, yang saat itu masih kafir dan seorang pemburu ulung. Jadi orang yang suka ke padang pasir memburu binatang-binatang buruan, ya, berarti gagah, ya, dia suka berpetualang, ikut lomba untuk berburu. Kali ini diburu bukan binatang, bukan kijang, bukan binatang-binatang lainnya, bukan domba, tapi yang diburu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam demi mendapatkan hadiah tersebut. Jadi sejak zaman dahulu kapitalisme, ya, atau orang yang sering mengejar kapital, sering mengejar materi, materialisme, itu sudah ada. Jadi motivasi orang bergerak, motivasi orang berjuang itu karena untuk uang. Hari ini juga begitu, ya, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia hampir rata-rata orang bergerak demi uang, demi harta. Suraqah bin Malik ini juga kepengen mencari harta. Maka Suraqah kemudian berhasil menemukan jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, walaupun beliau sudah menelusuri pinggir pulau, pinggir jazirah, yaitu lewat pantai. Karena Mekah itu dekat pantai, dekat Jeddah itu, ya. Jadi ada jalur pantai menuju Madinah. Dan sebelumnya sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah ke Madinah, Mekah itu sebelah selatan, Madinah sebelah utara. Tetapi larinya pertama kali bukan ke utara, ya, tetapi ke selatan, ke Gua Thur, itu arah selatan. Itu untuk menipu pandangan, ya, memperdaya orang-orang kafir. Al-harbu khud'atun, perang itu tipu daya. Jadi beliau mengalihkan perhatian atau menipu orang-orang kafir, dalam arti kata tidak lari ke utara, justru lari ke selatan. Orang tidak menyangka kalau beliau akan lari ke selatan menuju Gua Thur yang sudah disiapkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan anak-anaknya untuk beristirahat minimal 3 hari 3 malam, sehingga orang kafir Quraisy sudah berhenti mencarinya, baru melakukan perjalanan ke Madinah menyusuri pantai pesisir Arab. Tetapi qadarullah, ya, namanya takdir, Suraqah ini tahu, ya, setelah menyusuri pantai dari Mekah ke Madinah, ternyata diketahui ciri-cirinya oleh Suraqah bin Malik. Ketika dia mendekat dengan kudanya, mau menangkap dengan kudanya, Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq berjalan kaki. Tentu sebagaimana kita ketahui bahwa orang berkuda itu unggul dalam perang daripada orang yang berjalan kaki.
Maka pasukan berkuda itu sangat kuat ketika berperang. Kita ingat bahwa Khalid bin Walid ketika perang Uhud mampu mengobrak-abrik pasukan, bahkan memukul mundur pasukan umat Islam dengan pasukan kudanya dari belakang. Umat Islam sudah menang dalam perang Uhud, tiba-tiba kalah karena dilabrak pasukan berkuda. Disinilah kemudian Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq sudah tidak ada upaya, tidak ada daya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi para hadirin, pertolongan itu datang ketika pintu-pintu dunia tertutup. Maka akan terbuka pintu-pintu langit. Maka kita pernah menulis dan pernah kita sampaikan sebagainya di sini 3 buku ya. Pertama, mengetuk pintu langit. Kedua, membuka pintu langit. Ketiga, menembus pintu langit. Itu maksudnya apa? Ketika kita ada masalah, umat Islam atau kita semuanya punya masalah di dunia dan tidak ada yang bisa menolong dari manusia, dari pejabat, dari tetangga, dari keluarga, tidak ada yang bisa menolong, maka saat itulah Allah akan menurunkan pertolongan. Termasuk Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika sudah enggak ada pertolongan lagi. Karena bagaimana seorang penunggang kuda dengan senjata lengkap ya berhadapan dengan 2 orang yang berjalan kaki tidak punya senjata apa-apa. Disitulah muncul pertolongan Allah ya, terjadi suatu keajaiban, tiba-tiba kudanya yang ingin menangkap Rasulullah itu jatuh ya, terpleset dan kakinya terperosok ke dalam pasir dan kudanya jatuh. Antum tahu semuanya para hadirin, pasir itu bahkan di Indonesia sudah ada pasir, itu ada 2, pasir yang gembur dan pasir yang padat. Maka dalam perang Badar diceritakan dalam surat Al-Anfal itu bahwa posisi umat Islam waktu itu ya itu berada di pasir yang gembur, yang kalau berjalan itu kaki akan masuk dalam pasir. Dulu waktu saya kecil berapa 40 tahun yang lalu ke pantai selatan itu pasirnya itu masih begitu, kalau jalan itu kakinya masuk ke dalam pasir sehingga menghambat jalan, menghambat larinya orang, larinya seseorang. Maka kemudian turun hujan, maka pasir yang gembur tadi menjadi padat untuk barisan umat Islam. Sedangkan hujan itu akan membuat licin di barisan orang kafir. Di sini juga begitu. Ketika Suraqah kepingin mendekat Nabi Muhammad SAW, pasirnya ya gembur, jadi pasirnya jadi licin sehingga kaki kuda itu masuk dalam pasir dan jatuh. Kakinya jatuh dan itu berulang berkali-kali. Ia bangkit dan mencoba lagi, namun kudanya terperosok kembali ke dalam pasir sebanyak 3 kali. Setiap mendekati Rasulullah jatuh terperosok. Ia pun kemudian sadar ini ada kekuatan gaib yang melindungi Nabi Muhammad SAW. Kejadian ini mirip dengan yang menimpa Labid bin Aqsam. Mungkin suatu ketika nanti kita bahas. Labid bin Aqsam adalah seorang tukang sihir Yahudi ya, mempunyai kekuatan ain, pandangan mata yang tajam dan jahat sehingga orang yang dipandang itu bisa sakit, bisa ambruk, bukan hipnotis ya, tapi semacam itu, sehingga yang dilihat langsung takut atau jatuh atau panik atau sakit. Ketika Labid bin Aqsam itu disewa oleh kafir-kafir Quraisy, orang kafir Quraisy untuk mencelakakan Nabi Muhammad SAW, tetapi kemudian ketika melihat pertama kali, kalau orang dilihat oleh Labid bin Aqsam dia langsung sakit. Tapi ketika dia melihat Nabi Muhammad SAW dengan pandangan matanya, maka kemudian dia silau dan mengetahui bahwa ini bukan sembarangan orang, bukan orang sembarang ya. Sehingga Labid bin Aqsam kemudian mengatakan kepada kafir Quraisy, saya mohon maaf, kali ini saya nggak bisa menyelakakan orang ini karena orang ini punya kekuatan gaib yang saya tidak tahu. Akhirnya dia mundur, tidak bisa mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Suraqah bin Malik
Ketika ini menangkap dengan kudanya, kudanya jatuh 3 kali, kemudian dia mundur, tidak berani mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ya mohon perlindungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kalau sudah terjatuh dia sendiri, padahal Nabi Muhammad dan Abu Bakar berdua, tentunya dia khawatir ya, makanya minta perlindungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memberikan perlindungan dan mengampuni ya, serta berjanji tidak akan mencelakakan Suraqah bin Malik. Nah, di saat itulah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Suraqah. Dalam peristiwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, diberikan oleh Sinan Ibnu Hisam dan juga disebutkan dalam banyak kitab sejarah, kaifa bika ya Suraqah idza labista sawari Kisra atau siwara Kisra. Bagaimana pendapat wahai Suraqah jika kelak engkau memakai gelang-gelang Kisra raja Persia? Coba bayangkan, di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjepit, tertekan, dikejar-kejar musuh-musuh Islam, mau ditangkap oleh kafir Quraisy, justru dalam keadaan yang paling lemah, titik nadir yang paling rendah, itu justru malah memberikan optimisme ya. Bahkan kalau kita mengatakan berkhayal, mungkin kalau kita mengatakan mungkin bermimpi di siang bolong, orang yang lemah, tidak punya senjata, hanya berdua, dikejar oleh seluruh negara, tiba-tiba mengatakan, wahai Suraqah, kamu akan memakai gelang raja Persia. Ini mirip dengan kejadian perang Khandaq, perang Parit. Ketika penduduk Madinah yang jumlahnya 3.000 orang kira-kira, ya, penduduk dengan tentaranya 3.000 orang dikepung oleh 10 pasukan reguler bersenjata lengkap, mengepung kota Madinah yang kecil itu. Kemudian ingin membumi hanguskan kota Madinah dan membantai seluruh penduduknya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka muncullah Salman Al-Farisi, ya, Salman yang dari Faris, ya, ini kan Kisra, dari daerahnya Kisra, namanya Salman Al-Farisi yang sudah masuk Islam. Beliau mengatakan ada satu teknik perang, strategi perang yang tidak dikenal oleh orang Arab. Apa itu? Membuat parit. Nah, ini jadi kita boleh mengimpor ya, teknologi dari negara-negara kafir, mengimpor teknologi dari Amerika, dari Rusia, ya, dari Cina, atau dari kawan sendiri yaitu dari Turki. Baru saja Indonesia membeli berapa jet ya dari Turki hari ini atau kemarin. Kemudian sebelumnya juga membeli robot itu juga berapa robot, wah, harga 3 triliun itu berapa itu untuk teknologi nggak apa-apa. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW kemudian meminta atau menyetujui Salman Al-Farisi itu untuk membuat strategi baru yang belum pernah dikenal oleh orang Arab, yaitu apa? Membuat parit. Ketika membuat parit itu, mereka umat Islam berbondong-bondong ya, berlomba-lomba untuk mencangkul. Lah kebetulan sahabat Rasulullah SAW menemukan satu batu besar yang tidak bisa dicangkul, tidak bisa diangkat. Maka kemudian Rasulullah mengambil cangkul ya, kemudian mencangkul batu itu 3 kali. Pertama keluar sinar, kilatan itu, beliau mengatakan saya melihat istana Romawi, istana merah, kalau Romawi istana merah, kemudian istana Persia, ya, istana putih, ya. Kemudian melihat istana yang ada di Yaman. Jadi justru di saat sangat tertekan satu negeri yang jumlahnya 3.000 orang, ya, dan ada bayangan mereka akan dibantai oleh 10.000 pasukan reguler, justru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat tertekan, di saat paling lemah, titik paling lemah, justru mengatakan kami akan bisa membebaskan dan bisa menaklukkan
negara Persia dan Romawi. Coba bayangkan. Itu penting bagi kita Pak ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lagi terpuruk, kalau kita lagi saat-saat yang paling lemah, justru harus berkhayal paling tinggi. Berkhayal setinggi-tingginya. Tentunya maksudnya optimisme, sebagaimana Rasulullah SAW memberikan semangat kepada sahabatnya bahwa kita akan menang cepat atau lambat, akan bisa menguasai dunia, dan Islam ya'lu wa la yu'la alaih, akan tinggi dan tidak akan bisa lebih tinggi daripada Islam, dan akan menang di akhir zaman. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa engkau hai Suraqah itu akan pakai gelang-gelang Kisra dan Persia. Orang-orang Arab, Quraisy Arab yang kuat aja tidak terpikir kalau bisa membebaskan Romawi dan Persia, tapi Masya Allah Rasulullah yang dalam keadaan lemah memberikan motivasi. Suraqah terkejut karena saat itu Nabi Muhammad SAW sendiri sedang melarikan diri, tidak punya kekuasaan, bahkan tidak punya aman, tidak punya keamanan. Bagaimana bisa menaklukkan Kisra dan kaisar superpower penguasa Persia? Bagaimana? Ini nggak masuk akal. Beliau diem aja karena ya mungkin mudah-mudahan bener lah kan gitu. Namun Suraqah mengingat kata-kata itu. Ya, Suraqah kemudian masuk Islam. Ia akhirnya masuk Islam setelah Fatku Mekah tahun 8 Hijriah. Kalau kita bicara Fatku Mekah para hadirin, kenapa Fatku Mekah itu turun di dalamnya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mungkin ini ada pembahasan khusus, tetapi yang berhubungan dengan ini apa? Bahwa orang Arab tuh Pak, sebelum kota Mekah dibuka, sebelum kota Mekah ditaklukkan tuh sulit banget masuk Islam. Sulit. Kenapa? Karena nggak percaya bagaimana Nabi membawa agama baru, apa mungkin bisa menguasai Arab, apa mungkin bisa menaklukkan ibu kota Arab, Mekah, dengan pasukan Quraisy yang sangat tangguh itu. Bagaimana? Apalagi menaklukkan Persia dan Roma, tidak mungkin. Maka mereka tidak percaya. Alah, omong kosong. Kalau zaman sekarang itu hanya omon-omon aja. Ya, istilahnya itu hanya melamun, hanya ya ngomong-ngomong aja. Mana mungkin bisa menguasai Mekah? Tiba-tiba pada tahun 8 Hijriah dengan 10.000 pasukan. Coba, ketika di Madinah, ya, perang Ahzab itu ya, kalau nggak salah tanggal 5 Hijriah sekitar itu ya, karena 2 Hijriah itu perang Badar, kemudian perang Uhud sekitar itu 5 Hijriah. Itu mereka dikepung 10.000 pasukan Mekah. Berapa tahun kemudian justru Rasulullah yang mengepung kota Mekah dengan 10.000 pasukan balik. Itulah kehidupan, itulah namanya roda kehidupan. Yang kadang di atas, yang di atas nanti suatu ketika di bawah. Yang kita di bawah suatu ketika akan di atas, begitu. Lihat perpolitikan zaman sekarang, sudah rodanya sudah terbalik, sudah yang di atas ke bawah, yang ke bawah ke atas, dan begitu seterusnya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan kepada manusia. Jadi nggak usah khawatir. Mungkin Palestina sekarang terpuruk, suatu ketika dia akan menguasai dan akan menangkapi orang-orang Israel. Kita nggak tahu. Bahkan kita yakin ya orang Muslim itu yang akan membunuh orang Yahudi. Orang Yahudi sembunyi di balik batu dan pohon gorkot. Ya, dia mengatakan sini, ya Muslim ini orang Yahudi bunuhlah. Dia sembunyi di pohon gorkot, karena pohon gorkot itu pohonnya Yahudi, dia tidak akan membuka rahasia orang Yahudi. Lah itu kan berputar. Makanya pada rahimakumullah, ketika 10.000 pasukan mengepung ya kota Mekah dan terbukalah
kota Mekah dikuasai umat Islam, turunlah ayat idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa, di sini wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Satu hari itu masuk 2000 orang. 2000 orang masuk Islam. Nah, di Mekah selama 13 tahun hanya berapa gelintir ya. Mungkin ya satu hari satu atau mungkin satu bulan satu. Ini satu hari ya 2000 orang. Kenapa? Karena manusia itu Pak, apa namanya, fitrahnya itu nunggu dulu, nunggu bener enggak sih buktinya apa. Ternyata terbukti kota Mekah dikuasai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang Arab baru percaya, oh ya bener nih, ini berarti yang dibawa Nabi Muhammad bener, Islam itu agama yang bener. Buktinya apa? Loh, Mekah sudah jatuh di tangannya umat Islam, maka mereka langsung percaya. 2000 orang masuk Islam, termasuk Suraqah bin Malik ya. Selama ini menanti-nanti jatuhnya kota Mekah, ternyata benar, akhirnya tidak pikir panjang langsung masuk Islam. Setelah masuk Islam, Nabi Muhammad SAW tidak mencelanya atas pengejaran dulu. Jadi beliau tidak dendam. Bahkan orang yang dulu menyiksanya, udah selamat, kamu bebas, tidak ada yang ditangkap, udahlah ya. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan dia selamat, siapa yang masuk Masjidil Haram dia selamat. Tidak ada yang dibunuh, tidak ada yang ditangkap kecuali 3 orang. 3 orang ini karena saking jahatnya, diantaranya adalah Ikrimah bin Abi Jahal, ada namanya Sofyan bin Umayyah, ada 3 orang yang kemudian mereka lari ke luar negeri, walaupun mereka akhirnya masuk Islam juga. Bahkan Suraqah menjadi salah satu sahabat baiknya. Ini cerdasnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan musuh dijadikan teman. Artinya merubah musuh menjadi teman. Itulah dakwah yang berhasil. Bagaimana kita bisa merangkul musuh akhirnya menjadi teman. Politik pun demikian. Politik ya, seorang politikus yang baik adalah ketika dulu dimusuhi orang, maka musuh-musuhnya itu dirangkulin semuanya supaya menyatu untuk membangun Indonesia. Bahkan Suraqah menjadi salah satu sahabat yang baik. Aduh rahimakumullah, kebenaran nubuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Suraqah pakai jubah Kisra. Nubuat itu maksudnya prediksi ya, pandangan masa depan Nabi. Itu banyak terjadi, salah satunya ini setelah wafat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kaum muslimin berhasil menaklukkan kekaisaran Persia. Bayangkan pada diri, kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan suatu pernyataan, tidak mesti harus terjadi hari ini. Kalau kita kepengen Islam menang, tidak mesti hari ini. Kalau kita berjuang untuk Indonesia agar makmur, tidak mesti hari ini. Kadang orang itu tergesa-gesa. Lihat, prediksi Rasulullah SAW itu butuh berapa? Butuh, kalau beliau meninggal, sebelum meninggal itu berarti kan 10 tahun. 10 tahun, kemudian beliau meninggal, jadi bersabdanya ini 10 tahun sebelum dia meninggal. 10 tahun ditunggu-tunggu, belum terbukti. Persia belum takluk. Kemudian bergantilah khalifah ke Abu Bakar Siddiq 2 tahun, jadi 12 tahun. 12 tahun, Umar bin Khattab 10 tahun. Berarti berapa? 22 tahun. Tapi enggak sampai Umar selesai, artinya mungkin anggap saja pas periode pertama 5 tahun, beliau sudah bisa menguasai Persia. Anggap saja berarti 10 tambah 2, 12 tambah 5, 17 tahun. Baru terbukti ya nubuat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab ya berhasil menaklukkan kekaisaran Persia. Sebagaimana kita ketahui, beliau meninggal dunia dalam keadaan sholat subuh, ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi ya, al-Farisi ya, yaitu budak, salah satu budak sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang kalah perang itu dijadikan budak, Pak. Tetapi kadang-kadang kalau orang tidak
tidak teliti, ya tidak hati-hati, budak itu menjadi musuh dalam selimut, termasuk Abu Lu'lu' al-Majusi itu umat Islam terlalu baik, ya, dibebaskan pergi kemana-mana, akhirnya bisa menyusup ke sop umat Islam yang lagi sholat pada dia kafir, menyusup bawa pisau, kemudian bisa ke depan dan menusuk Umar bin Khattab sehingga beliau meninggal dunia. Ini musibah, tetapi ada hikmahnya bahwa Umar bin Khattab meninggal dunia dalam keadaan syahid. Beliau ditusuk itu di tengah-tengah sholat, darahnya bercucuran, kemudian beliau meneruskan sholatnya dalam keadaan darah bercucuran. Para ahli fikih mengatakan tidak apa-apa darah yang keluar dari luka walaupun najis tetapi dimaafkan karena sulit itu dihindari dan tidak membatalkan wudhu. Maka beliau sholat subuhnya diselesaikan. Setelah selesai dalam keadaan luka, maka beliau bertanya, siapa yang menusukku? Para sahabat mengatakan, yang menusukmu adalah Abu Lu'lu' al-Majusi al-Farisi al-kafir, orang kafir, wahai Umar bin Khattab. Maka beliau mengatakan, alhamdulillah, inilah yang selama ini saya cita-citakan, yaitu mati syahid di kota Madinah, di kota Nabi Muhammad SAW. Jadi cita beliau itu memang mati syahid. Makanya ketika beliau jadi khalifah tidak mau ya dikawal oleh pas Pampres, pasukan pengawal presiden. Kalau sekarang jumlahnya 1000-an lebih itu. Markasnya di Jalan Tanah Abang 2, Jakarta Pusat. Kok tahu Ustaz ya, saya sering khutbah Jumat di sana. Ya, pas Pampres. Ya. Itu tidak perlu bagi Umar bin Khattab. Kenapa? Karena dia kepengen mati. Maka ketika sahabat, ya wahai Amirul Mukminin, nanti kalau ada orang yang bunuhmu, ya itu yang saya cari katanya. Maka beliau kalau siang habis sholat zuhur, beliau tidurnya di bawah pohon. Sampai-sampai orang Romawi, utusan negara Romawi yang kepengen ketemu dengan Umar bin Khattab, mencari-nyari mana sih istananya, di jalan apa. Nggak ada istana Umar bin Khattab. Dicari-cari, ya mana ya Umar bin Khattab ini kok nggak ada di rumahnya, nggak ada. Orang seluruh Madinah nyari-nyari, ternyata beliau tertidur nyenyak di bawah pohon. Maka orang Romawi, tamu negara yang dari Jawa ini bingung, ada ya presiden tidurnya di bawah pohon tanpa pengawal sedikit pun. Masya Allah ya. Akhirnya orang Romawi itu bilang, wahai Umar, engkau memang pemimpin yang sangat adil, sehingga engkau tidak takut dibunuh orang, engkau tidak takut didemo orang, maka tidur nyenyak, tenang, aman hidupmu. Maka kemudian dia masuk Islam gara-gara melihat ketawaduan Umar bin Khattab yang tidur di bawah pohon. Subhanallah ya. Hadirin rahimakumullah ya. Jadi harta rampasan perang ghanimah termasuk perhiasan kerajaan Persia dibawa ke Madinah. Jadi harta rampasan dari Persia dibawa ke Madinah, kemudian dipanggillah Suraqah bin Malik, sini Suraqah, ini ada gelang-gelang Kisra dan jubah serta mahkotanya, lalu berkata, inilah janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dipenuhi oleh Allah. Maka Suraqah menggunakan jubah, mahkota dan gelang-gelang Raja Kisra. Maka menangislah Suraqah terharu. Ternyata itu bukan mimpi, ya, bukan khayalan, bukan omon-omon, tapi sudah menjadi kenyataan. Subhanallah ya. Suraqah pun menangis terharu mengenang sabda Nabi Muhammad lebih dari 1 dekade sebelumnya yang kini menjadi kenyataan. 17 tahun para hadirin rahimakumullah baru menjadi kenyataan. Kita ingat dulu kisah Nabi Yakub alaihissalam ya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau terpisah ya ketika bermimpi, ini ra'aitu akhata asyara kawkaba wasamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, saya melihat matahari, bulan, bintang ya itu sujud kepadaku. Itu baru 40 tahun. Mimpi itu terbukti ketika beliau dibawa ke Mesir menjadi Perdana Menteri di Mesir. Bapak dan seluruh keluarganya jumlahnya 70 orang diboyong ke Mesir. Kemudian mereka sujud penghormatan di depan Nabi Yusuf.
Maka Nabi Yusuf mengatakan hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alahu rabbi haqqan, qad ja'alahu rabbi haqqan. Ini adalah takwil mimpi 40 tahun yang lalu telah terjadi menjadi kenyataan pada hari ini. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah tergesa-gesa ketika kita punya cita-cita. Kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan sama kita. Hidup kita belum selesai. Ya. Selama kita masih hidup, segala sesuatu ada kemungkinan bisa terjadi. Itulah yang menjadi kenyataan. Hadirin rahimakumullah. Belum Isya ya, belum ya. Ya. Pelajaran bisa diambil secara cepat. Satu, nubuat Nabi terbukti nyata, ya, secara detail bahkan. Pelindungan Allah kepada nabinya. Ketiga, hidayah bisa datang dari mana saja. Yang dulu mengejar Nabi, sekarang menjadi sahabat yang paling dekat. Umar bin Khattab itu juga kepengen bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah menjadi pembela yang paling terdepan. Makanya kita tidak boleh memvonis seseorang yang sekarang sesat, yang sekarang mungkin tidak baik, memvonis dia orang yang rusak, orang yang akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jangan. Barangkali nanti di akhir hidupnya dia akan berubah menjadi orang yang baik. Banyak sekali. Dulu ada, pernah kita sampaikan di sini juga, ada preman yang membunuh 100 orang. Tiba-tiba di akhir hidupnya dia berubah, bertaubat, ya, menjadi seorang muslim, dan Allah mengampuni dosanya dan masuk surga. Subhanallah. Banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Ada pelacur yang kemudian memberikan minum kepada anjing, yang benar Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi kita harus khusnudon sama orang-orang sekarang jahat, orang-orang sekarang yang mungkin tidak benar, orang kafir bahkan, mungkin pembantai juga, termasuk mungkin Donald Trump, mungkin termasuk Netanyahu, termasuk ya orang-orang jahat di dunia ini. Kita nggak tahu, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah di akhir hidupnya masuk Islam, mudah-mudahan. Tapi kalau nggak masuk Islam, ya sudah, mereka akan masuk neraka gitu. Jadi yang penting kita mendoakan saja supaya yang masih hidup ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ini baru bab pertama. Bab keduanya Pak Ustadz, ya, kemenangan Islam sudah dijanjikan, ya, ini bab keduanya Suraqah dan setan. Nah, ini intinya di sini, sudah azan, ya. Suraqah dan setan. Jadi Suraqah dan Kisra, sekarang Suraqah dan setan. Di dalam surat Al-Anfal 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min anas wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani nakasu ala akibaih wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun inni akhafullah wa ulau syadidul iqab, yang artinya, dan ingatlah ketika setan menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka dan mengatakan, setan mengatakan, tidak ada seorang manusia pun yang dapat mengalahkan kalian. Provokasi yang memberikan semangat kepada orang kafir Quraisy, ya, pada perang Badar, ya. Dan sesungguhnya aku adalah pelindung kalian. Ya. Maka ketika kedua pasukan telah saling melihat, setan berbalik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian. Aku benar-benar melihat apa yang tidak kalian melihat malaikat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah dan Allah sangat keras siksanya. Apa Ustaz hubungannya surat Anfal 48 ini? Ternyata yang ngomong itu adalah Suraqah bin Malik pada perang Badar. Ya. Tapi Suraqahnya enggak ada di situ. Tidak ikut perang Badar. Tidak ada dalam barisan kaum muslimin, dia nggak ada, dia di rumah. Lo kok bisa hadir di situ? Ibnu Abbas mengatakan setan iblis datang pada hari perang Badar dalam bentuk seorang laki-laki dari Bani Mudlaj, dan orang melihatnya sebagai Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Jadi Suraqah ini pemimpin Bani Mudlaj yang orang-orang Quraisy sangat menghormatinya, dijilmakan. Ya, setan menjelma seperti Suraqah, dan dia menasihatin, ya, orang-orang kafir Quraisy supaya semangat menghadapi umat Islam. Suraqahnya enggak ada. Artinya apa? Artinya dia itu bukan Suraqah asli. Ya, sekarang kan ada
ada orang yang katanya di cloning dan sebagainya. Mungkin itu penjelmaan, kita nggak tahu. Ya. Jadi ternyata Suraqah sudah nggak ada. Suraqahnya nggak ikut perang Badr. Kok ada kayak Suraqah? Bisa aja. Jadi kalau sekarang ada orang, loh kok ada orang? Orang yang sudah nggak ada kok sekarang ada? Mungkin aja itu setan menjelma jadi seseorang kan gitu. Ini saya cerita Suraqah. Jadi ternyata begini, di sini lihat ya. Ketika Al-Haris bin Hisam berkata kepadanya, wahai Suraqah, bukankah engkau berkata engkau pelindung kami, maka menjawab, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat, aku takut kepada Allah. Dia itu melihat malaikat. Ternyata Suraqah tidak ada. Ya, ini yang yang kita maksud, bahwa setan itu menjelma jadi Suraqah, pada Suraqahnya tidak hadir dalam perang Badar. Ya. Dia menyerupai sosoknya tanpa seizin atas pengetahuan Suraqah. Jadi bapak pun nanti dijelma. Jadi ada setan menjelma jadi bapak. Diserupai. Hati-hati, kadang-kadang ada istri sangat kangen, sangat mencintai suaminya. Suaminya datang bawa oleh-oleh. Padahal suaminya masih di luar negeri. Itu ternyata setan menjelma jadi suaminya. Hati-hati juga ibu-ibu. Begitu juga suami, istrinya lama nggak ketemu sekali, loh ini istri, ternyata bukan istrinya, itu setan yang menjelma jadi istrinya. Bisa aja tanpa seizin, tanpa sepengetahuan orang yang dijelma itu ya. Kita lihat di sini. Jadi bukan benar-benar Suraqah yang hadir di situ, melainkan penyamaran iblis dalam bentuk orang yang sangat dihormati dan oleh orang Quraisy, menunjukkan iblis itu bisa menjelma jadi orang tanpa seizinnya. Makanya ibu-ibu, bapak, udah adzan belum sih? Belum. Kalau kita bermimpi sama seseorang, bisa aja itu bukan seseorang, kan sering terjadi. Oh, saya mimpi ketemu dengan ibu saya bermimpi ketemu dengan bapak saya bermimpi dengan mantan istri saya yang sudah meninggal. Bisa aja itu bukan dia, bisa aja dia itu setan. Kecuali mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia nggak bisa dijelma, tidak bisa ditiru oleh setan. Tetapi kita kan belum tahu Rasulullah kayak apa. Tiba katanya saya mimpi ketemu Rasulullah kayak apa nggak tahu, pokoknya dia ngaku Rasulullah. Bisa aja dia setan, karena bapak tidak tahu ciri-ciri Rasulullah. Maka kalau kita kepengen tahu ciri Rasulullah itu, baca kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ya, karya At-Tirmidzi, yaitu sifat-sifat fisik Rasulullah. Kalau kita sudah tahu bentuk fisiknya secara detail, insya Allah kalau mimpi nggak salah. Makanya hati-hati kalau bermimpi katanya dia nabi, ya harus dicek dulu bener nggak wajahnya kayak nabi, jenggotnya kayak nabi, rambutnya kayak nabi, pundaknya kayak nabi. Jadi ini bahayanya ya, setan bisa menjelma dan menyamar orang-orang yang dekat dengan kita. Adzan dulu dan kita lanjutkan dengan pertanyaan. Kalau tidak nanti kita teruskan sampai qomat. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, hadirin dan hadirat, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan sampai komat. Ada sebelah sini. Silakan Ibu, diberikan mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Ya, coba diulangi. Ada mic-nya. Ya, bismillah. Terima kasih, Pak. Maksudnya apa yang dimaksud dengan ayat surah Al-Anfal ayat 48 ini, Pak? Ya. Setan menyerupai suraka apa bagaimana? Ya, baik, ini pertanyaan bagus. Jadi ayat Al-Anfal 48 itu kita lihat di sini Pak terjemahannya Bu ya. Dan ingatlah ketika setan, nah setan kan yang ngomong setan menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka dan mengatakan, maksudnya memuji-muji kaum Quraisy yang mau memerangi pasukan umat Islam pada perang Badar. Oh kamu bagus, memang perlu itu. Orang-orang yang buat kekacauan, para terorisme itu kan, itu harus dibasmi habis, kata setan kepada pasukan Quraisy, ya kan. Nabi Muhammad dan pengikutnya dituduh membuat kekacauan negara. Ya. Mereka mengatakan tidak ada seorang manusia pun yang dapat mengalahkan. Kalian tuh punya pasukan tercanggih, ya, senjata yang paling mutakhir, nggak akan mungkin kalah. Umat Islam cuma dikit, nggak punya senjata, nggak mungkin dia menang. Ayo terus semangat, jangan mundur. Itu yang berkata siapa Bu? Setan. Berkata setan kepada mereka, kepada pasukan itu, mungkin di depan pasukan, di depan para pemimpin mereka. Cuman setan ini kok tahu, orang-orang kok tahu itu setan. Ya, maksudnya orang-orang itu kok dengar suara itu, karena suara itu muncul dari yang namanya Suraqah bin Malik. Jadi kafir Quraisy itu Bu, ketika mendengar seruan ini, itu ada nama sosok Suraqah. Suraqah itu dikenal oleh kaum kafir Quraisy. Gitu loh Bu, ya. Jadi Suraqah ini sahabat orang-orang kafir Quraisy, pimpinan Bani Mudlaj, yang pendukung utama kaum Quraisy. Jadi pimpinan partai lah kalau sekarang. Jadi mereka berkoalisi ya dengan kaum Quraisy untuk menghabisi umat Islam. Ketika pimpinan partai datang dan memberikan semangat, tentunya kan mereka, wah kita didukung partai besar, kita didukung oleh Bani Mudlaj, senang mereka. Siapa yang mengatakan? Suraqah bin Malik Bu, menurut pandangan orang Quraisy, ya. Maka mereka semangat, kemudian mereka mulai berperang. Ketika berperang, ternyata Suraqahnya yang tadi memberikan semangat, enggak, maaf ya, saya tak pulang duluan, banyak pekerjaan di rumah. Kaget loh, tadi memberikan semangat malah dia pulang duluan. Itu Bu, yang ngomong itu menurut orang-orang Quraisy adalah Suraqah bin Malik, ya. Bisa dipahami Bu. Tetapi sebenarnya Suraqah bin Malik itu enggak ada di situ. Itu sebenarnya adalah setan menyamar Suraqah. Suraqahnya di rumah lagi ngopi, lagi ngapain itu. Itu Bu, itu benar-benar terjadi. Ini penjelasan para ulama. Maksudnya Bu, setan itu bisa menjelma siapa aja. Jadi suami ibu juga bisa dijelma, atau anak ibu atau siapa. Ya sudah saya sebutkan tadi, oh setan itu bisa menjelma siapa aja. Tujuannya untuk menggoda orang Islam, menyesatkan itu dengan cara menjelma. Jadi dari sini Bapak dan Ibu akan paham ya. Kadang-kadang
ada orang mengaku-ngaku dia datang di suatu tempat, tapi ternyata faktanya dia nggak ada di situ. Loh, waktu itu saya nggak di situ. Waktu itu saya lagi di luar kota. Lain di situ siapa? Nggak tahu. Oh, kemungkinan itu setan. Setan menjelma jadi manusia yang di luar kota itu. Yang lagi di luar kota menjelma ikut rapat. Ya, kadang kita itu rapat tuh dengan setan, cuma kita nggak tahu. Dalam wujud manusia. Cirinya apa Ustadz? Cirinya dia itu provokasi kejahatan, membisikkan keburukan. Maka setan itu bisa dari jenis jin dan bisa dari jenis setan, dari jin dan manusia. Jadi gini Bu, setan itu sesuatu yang membisikkan, sesuatu yang mengganggu. Jin itu makhluk gaib yang terbuat dari api. Manusia makhluk yang terbuat dari tanah. Setan itu bisa ke jin dan bisa ke manusia. Maka kalau kita katakan kamu setan nggak salah. Tapi kalau kamu jin salah. Jadi jin yang buruk itu setan. Manusia yang jahat itu setan. Manusia yang baik itu muslim. Jin yang baik itu muslim. Jadi ada jin muslim, jin kafir. Jin kafir itu setan. Ada manusia muslim, ada manusia kafir. Manusia kafir itu setan. Makanya Bu, nanti kalau kita kembangkan, setan itu kadang menjelma jadi anjing hitam. Yang matanya melotot, rupanya wajahnya ngeri, itu bisa setan. Bisa menjelma jadi keledai. Macam-macam lah ya. Makanya Ibu-ibu, ini termasuk masalah gaib yang kita tidak tahu kecuali dari Allah dan Rasulnya. Termasuk tafsir Al-Anfal 48 tadi, ya, itu menunjukkan bahwa setan menjelma Suraqah bin Malik. Pada Suraqahnya di luar kota tidak ikut perang. Makanya kita diperintahkan untuk membaca surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, untuk membentengi kita dari setan, baik dalam bentuk jin atau dalam bentuk manusia. Tadi dibacakan di rakaat pertama surah Al-Baqarah 255, ayat kursi itu juga untuk membentengi kita dari jelmaan setan. Ya. Kemudian secara umum Al-Baqarah, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah malam hari, maka tidak akan didekati oleh setan rumahnya sampai pagi. Berarti besok malam baca lagi. Kalau Al-Baqarah terlalu panjang, bisa dibaca ayat 101. Ya, itu tentang sihir Nabi Sulaiman, tentang nafsi dan Nabi Sulaiman. Kemudian surah Al-Baqarah 255 dan surah Al-Baqarah 184, 185 hingga 186. Mudah-mudahan dengan baca surah Al-Baqarah itu kita dilindungi oleh setan dan mudah-mudahan kita tidak dijelma oleh setan itu. Naudzubillah min dzalik. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kajian ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa setan itu musuh kita yang luar biasa. Maka kita harus sering membaca doa agar dijauhkan darinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.